Praise God. Shalom semuanya. Good morning. Sungguh luar biasa ya kita bisa berada di tempat ini. Banyak teman-teman yang mungkin kemarin sedang bepergian juga, yang saya sendiri udah lama nggak kelihatan, tapi minggu ini saya bisa melihat lagi ada yang lagi trip to Israel. Di sini sebelah kiri ada Ibu Pinkan yang baru saja pulang setelah menyaksikan cukup menegangkan ya di Israel. Tapi kita puji Tuhan bahwa our friends yang ada di sana, teman-teman kita, yaitu dari saya percaya dari timnya Pastor Daud ya, yang ada di sana semuanya kembali pulang. Nggak ada yang ikutan jadi Hamas, tapi mereka pulang semuanya dan mereka pulang dengan baik-baik saja. Saya kayaknya lagi perang, saya ngelihatnya foto-fotonya tuh fun semuanya gitu. Nggak ada yang kelihatan kayaknya cemas, khawatir gitu. Kayaknya di sana happy. Saya lihat kayaknya pulang itu Pastor Daud kayaknya kurusan begitu pulang rada gemukan gitu. Di sana luar biasa ya. I mean like it's truly a promised land, tanah yang benar-benar Tuhan sendiri janjikan untuk umatnya dan benar-benar umat pilihan daripada Tuhan sendiri. Kita tidak mengagung-agungkan Israel, tetapi orang Israel itu adalah nations, itu suatu bangsa yang memang itu berdasarkan dari covenant yang Tuhan sendiri buat kepada mereka dan kepada tanah mereka. That's why when we bless Israel, we are blessed, okay? But when we curse them, ya itu kebetulan memang itu Tuhan punya otoritas atau Tuhan punya janji, tidak bisa diganti-ganti, okay? So kita memuji Tuhan bahwa kita as the spiritual Israel, orang yang memberkati kita juga akan diberkati. Orang yang mengutiki kita justru kena balik. So we are doubly blessed. Dan kita juga mendoakan untuk mereka yang ada di sana. Banyak pemberitaan yang juga tidak tepat yang ada di sana. Saya sendiri ceritakan sama Pak Fremi bahwa banyak bad news, tapi bad newsnya itu juga banyak yang di-create, yang seolah-olah bahwa orang Israel kadang-kadang yang menyerang segala macam, but we're just praying that peace will come to Israel. Shalom Israel. Amen. So, saudara, are you ready to hear the word? Saudara, kita semua ada di tempat ini dan kita harus bisa membedakan antara perjanjian yang lama dan perjanjian yang baru. Amin. Karena apa? Kita berada di tempat ini, kita mengenal akan Tuhan Yesus Kristus. Semakin kita mengenal akan Tuhan Yesus Kristus, kita pada saat kita membaca dari firman Tuhan, itu saya mendengarkan ada beberapa pertanyaan dari saudara-saudara yang saya kumpulkan, dan banyak pertanyaan-pertanyaan yang mungkin karena masih bingung, masih ragu-ragu. Ini berlaku untuk saya atau enggak? Yang ini, firman ini maksudnya apa? Dan saya mulai mengumpulkan dari pertanyaan-pertanyaan ini, dan untuk kita bisa pelan-pelan kita bisa bersama-sama kita belajar mengenal Kristus lebih lagi, kita juga akan mengenal bahwa ada perjanjian yang dinamakan perjanjian lama dan perjanjian yang baru. Ini harus kita bedakan. Disinilah dimana kita bisa pada saat perjanjian baru, yaitu setelah Tuhan Yesus Kristus disalibkan, dia mati dan dibangkitkan, itulah masa perjanjian baru. Di sebelumnya itu adalah masa di Old Covenant. Oke? Nah, setelah masa perjanjian baru itu bukannya masa perjanjian baru itu artinya dibagi dalam Alkitab Matius, Markus, Lukas, itu kitab perjanjian baru, itu pembagian buku, saudara. Tapi the New Covenant itu datang pada saat Tuhan Yesus Kristus sendiri, dialah yang membuat perjanjian dengan Bapa. Jadi perjanjian itu tidak dibuat antara Tuhan dengan manusia, tetapi Tuhan Allah dengan Tuhan Yesus sendiri, Bapa dengan Tuhan Yesus sendiri. Karena apa? Karena sebagai orang kita tidak bisa memegang perjanjian secara sempurna. Amin. Saudara ingat pada saat Abraham dia membuat perjanjian dengan Allah Bapa sendiri. Tahu apa yang diperbuat?
Yaitu pada saat itu Abraham dia membuat perjanjian darah. Artinya perjanjian darah. Perjanjian itu artinya dibuat dengan kedua belah pihak, di mana kalau satu orang tidak menepati perjanjiannya, maka orang itu harus mati. Tapi Tuhan sangat merciful. Tuhan itu sangat berbelas kasihan kepada Abraham. Dia tahu bahwa Abraham tidak bisa menepati perjanjian itu. Makanya Abraham dibuat tidur. Jadi pada saat perjanjian itu dibuat, Abraham langsung dibuat tidur. Dan ada lidah-lidah api yang perjanjian itu selalu ada korban ya. Selalu ada darah. Makanya dibilang cut the covenant. Memotong perjanjian. Bukan mengikat ya, tapi memotong. Itu kata yang tepatnya. Pada saat itu ada lidah-lidah api yang berjalan di antara potongan-potongan daging itu. Yaitu siapakah itu? That's Jesus. Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus itu sudah ada dari zaman dulu. Dia itu nggak datang. Dia datang sebagai manusia, sebagai the word becomes flesh. Firman menjadi daging, yaitu pada saat dia turun ke dunia, dan dia tabernacle, dia tinggal di tengah-tengah kita. Grace and truth comes by Jesus Christ, dan dia tinggal bersama-sama dengan manusia, ya pada saat dia lahir. Tetapi Tuhan Yesus itu ada pada saat dunia diciptakan. Dia ada bersama-sama dengan Bapa, dan oleh karena dialah semuanya itu ada. Everything is connected. Jesus is the center. Saudara, kalau kita melihat pewahyuan ini, kita akan bisa melihat betapa Tuhan Yesus itu sayangnya sama kita, sehingga dia tidak membiarkan kita yang membuat perjanjian. Dia sendiri yang membuat perjanjian. Kita yang gagal membuat perjanjian, istilahnya, kalau kita gagal, benar-benar gagal, gitu ya. Kita nggak mungkin bisa keep. Tetapi Tuhan Yesus, dia yang memenuhi setiap tuntutan dalam perjanjian dan hukum Taurat 100% sempurna. Dia yang menurutinya, dia yang menepatinya semuanya bagi kita, demi kita, sehingga kita sekarang adalah benefactor. Tahu benefactor? Kitalah yang menikmati benefitnya dari kesetiaan, dari komitmen daripada Tuhan Yesus untuk membuat perjanjian itu. Kita yang menerima benefitnya. Syaratnya dia melakukan semuanya. Bagi kita sekarang syaratnya sudah tidak berlaku. Syaratnya dan ketentuan sudah tidak berlaku. Bukan tidak berlaku, bukan artinya batal, tetapi karena Tuhan Yesus telah melakukan semua syarat-syaratnya bagi kita. Itulah perjanjian baru, saudara. Dan ada perjanjian lama. Makanya pada saat kita melakukan sesuatu hal dan kita bilang, pastor ini boleh dilakukan nggak? Pastor ini boleh dilakukan nggak? Saudara, saya mau tanya, itu adanya di mana? Coba tunjukkan saya dalam Alkitab. Jangan ngomong karena gembala si ini bilang, oh kamu nggak boleh nih makan makanan ini, kamu nggak boleh makan makanan itu, gitu ya. Oh yang ini, oh kamu nggak boleh lu. Misalnya contoh gitu. Kenapa kamu nggak boleh makan darah? Misalnya kayak gitu. Oh iya, kamu nggak boleh lu makan ini, semuanya nggak boleh kan, ya kan? Tapi makan babi, iya, ya kan? Kita basically kalau saudara melanggar satu hukum Taurat, saudara melanggar semuanya. Saudara tidak bisa pilah-pilah. Saudara nggak bisa bikin persyaratan, oh ini menurut seenak perutmu sendiri, nggak bisa. Saudara kalau mau menuruti hukum Taurat, saudara turuti semuanya. Kalau saudara nurutin sebagian, itu namanya semau gue. Nggak bisa, dalam hukum Taurat itu Tuhan menuntut kesempurnaan. Standarnya harus pakai standar dia. Makanya orang Farisi, mereka berusaha dengan mati-matian untuk bisa menuruti standarnya Tuhan. Tapi Tuhan Yesus bawa hukum Taurat itu ke tempat yang lebih tinggi lagi, ke tempat yang semestinya, sampai orang-orang Farisi pun berkata, aku tidak sanggup. Saudara pikir pada saat anak muda yang kaya itu, pada saat Tuhan Yesus bertanya, sudahkah engkau melakukan, kan dia nanya kan, bagaimana caranya supaya saya bisa masuk kerajaan surga. Dan dia katakan gitu, oh saya telah melakukan hal ini, saya telah melakukan hal itu, saya telah melakukan seluruh perintah Tuhan, saya telah melakukan hukum Taurat. Saudara pikir dia cuma ngomong doang? Do you think dia ngomong doang nggak? Enggak lagi, dia bisa melakukan semuanya. Kita mah nggak ada apa-apanya tempat ini. Benar-benar dia lakukan. Tapi apa jawaban Tuhan Yesus? Kalau saya bilang, kalau dia nanya, aku bisa melakukan dan aku sudah melakukan, dia bilang, ada satu yang kurang. Selalu ada satu yang kurang. Kalau engkau bilang, saya sudah ini kok, saya sudah berdoa, saya sudah berpuasa, saya sudah begini. Ada satu yang kurang.
Selalu kalau kamu minta hukum Taurat, akan ditambahkan hukum Taurat lebih banyak lagi. That's the response of Jesus. Amin. Ada orang bertanya sama saya juga kadang-kadang gitu ya, Pastor, saya udah lakukan ini kok, gimana kok masih belum dapat? Saya selalu ngomong, oh kamu kurang satu, lakukan. Kenapa? Mendingan dia itu terus melakukan hukum Taurat sampai dia nggak kuat dan nyemplung ke jurang di mana dia jatuh ke tangan kasih karunia. Kalau saya jadi kalian, saya ditanya orang kayak begitu, saya jorokin sekalian. I'm sorry ya. If they want more law, I give them more law. That's how Jesus answer. Amen. Banyak yang bilang, wih pastor jahat banget. No, it's not. It's out of love. Why? Kalau dia masih merasa kuat, dan dia nggak bisa ditolong. Dia merasa bisa, dia nggak perlu ditolong. Tahu saudara pernah lihat orang berenang? Prinsipnya orang penyelamat, tim rescue itu ya, yang suka menyelamatkan apa namanya, yang suka berdiri di pinggiran kolam renang itu loh, apa? Bukan bodyguard, lifeguard. Lain. Bodyguard itu kayak Fedri gitu loh, bodyguard itu. Pakai jaket hitam gitu di sini. Bodyguard. Lifeguard, oke? Lifeguard itu dia itu kalau melihat orang kecemplung ya, apalagi orangnya gede gitu ya. Tahu apa yang saudara lakukan nggak sama dia? Ya orang kecemplung itu nggak langsung biur langsung ditolongin, enggak. Biur ditolongin, dia punya ban kan, dilemparin dulu gitu, dia nggak langsung bekep orangnya. Kenapa tahu nggak? Orang yang panik itu kan masih punya kekuatan, ya kan? Makin punya kekuatan, dia bekep nanti orangnya yang mau nolongin. Dua-duanya tenggelam beneran. Why? Karena saya pernah ngalamin kayak begitu. Saya coba nolongin teman saya dibawa kelelep. Saya sampai blebub-blebub. I'm a good swimmer, oke? Saya ini perenang yang lumayan lah. Saya dulu waktu masih SD, waktu masih SMP, beneran saya bisa renang. Jangan kayak begitu dong, Fat. Ngeliat ya this body, maybe not, bukan kayak Denny manusia amis, tapi I can swim, bro. You don't believe, oh you a little face. Beneran loh saudara. Tapi kalau orang udah kayak begitu, tau nggak, sengaja harus dibiarin sampai dia lemes, dia nggak ada kekuatan, baru ditolong. Atau bahkan ada yang bilang dia itu dipukul sampai pingsan baru bisa ditolong. Kalau nggak, dua-duanya tenggelam. Sama halnya, kalau orang masih kuat, pingin melakukan with his self effort, dia bisa melakukan hal ini hal itu, biarkan saja, jangan didebat. Saudara debat, saudaranya narik, nanti malah saudara terketarik dalam debat yang nggak ada gunanya. Saudara yang tertarik nanti dalam silat kata. Silat itu cuma di movie, tapi kalau sesama orang Kristen jangan main silat-silatan. Nggak percaya? Coba kita baca firman Tuhannya. Ada firman Tuhannya. Nah, ini bagi pekerja dan bagi pelayan, terutama bagi pekerja dan pelayan. Coba kita lihat ya, 2 Timotius 2 ayat 14 sampai 15. Ingatkanlah dan pesankanlah semuanya itu dengan sungguh-sungguh kepada mereka di hadapan Allah, agar jangan mereka bersilat kata. Tuh, benar kan? Jangan bersilat kata. Karena hal itu sama sekali tidak berguna, malah mengacaukan orang yang mendengarnya. Terlalu banyak silat kata belakangan ini. Di TV lah, di radio lah. So many. Silat kata, Silat biarin aja main di movie. Tapi bagi orang-orang yang dalam Tuhan, dalam Kristus, we believe in one nation. Kita nggak percaya ada negara yang terbelah. Bahkan dalam tubuh Kristus pun itu nggak terpecah-pecah. Tubuh Kristus tetap satu. Banyak anggota, yes. Banyak organisasi, yes. Tetapi tubuh Kristus itu satu loh, saudara. Kita nggak bikin perbeda-bedaan. Hanya karena pilihan berbeda, jangan sampai kita itu jadi malah gampang dipecah belah, saudara-saudara. Dengan permainan silat kata ini. Karena apa, tahu nggak? Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu. Ingat konteksnya ini adalah pekerja. Konteksnya ini bagi pelayan. Oke? Dikatakan yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Ini kurang gitu jelas ya. Tetapi di sini itu dikatakan rightly dividing the truth. Rightly dividing the word of truth. Artinya kamu bisa membeda-bedakan mana perjanjian yang lama dan mana perjanjian yang
baru. Jangan dicampur adukan, saudara-saudara. Oke? Ada perbedaan nggak waktu Tuhan Yesus sebelum dia disalibkan dan setelah disalibkan? Ada, saudara-saudara. Banyak perkataan-perkataan Tuhan Yesus yang mengacu kepada perjanjian lama karena konteksnya dia berbicara kepada orang Israel, kepada orang Jews. Jadi kalau satu Alkitab saudara masukkan dalam satu perjanjian, saudara, itu namanya mencampur adukan perjanjian. Dan kita tidak bisa mencampur adukan sama dengan anggur yang lama tidak bisa masuk dalam kantong yang baru, atau anggur yang baru tidak bisa masuk dalam kantong yang lama. Karena apa, tahu nggak? Kantongnya akan koyak. Why? Karena anggur yang baru itu, dia itu akan berfermentasi. Kenapa kantong lama nggak bisa? Karena kantong itu zaman dulu itu terbuat dari kulit, saudara-saudara. Dan untuk bisa ini dia menjadi kantong yang kantong yang lama terbuat dari kulit. Kalau sudah lama itu kulitnya itu mengeras. Pada saat mengeras dia itu jadinya benar-benar kulitnya itu kayak batu gitu loh. Tahu nggak, kayak sepatu keras begitu. Dan dia kalau anggurnya dia mengembang, kulitnya itu akan pecah. Amin. Di sini ada yang suka minum wine. Tapi nanti saudara, when next year kita akan bikin trip ke Israel, kita akan melihat, I hope nanti ada acara melihat melihat anggur baru, kantong baru, ya. Dan anggur, bagaimana cara membuat anggur yang bagaimana cara membuat kantong yang lama menjadi kantong baru? Tahu nggak bagaimana? First, bukannya diganti kantongnya, enggak itu mah, atau beli di pasar baru, kagak. Kantongnya itu diisi dengan air, terus diisi dengan air, oke? Kantong yang diisi dengan air itu nanti tambah lama kulitnya itu akan lemas. Setelah itu airnya dibuang, setelah itu diisi dengan minyak zaitun. Setelah diisi dengan minyak zaitun, dia akan lentur dan dia bisa mengembang dengan baik. Oke? Sama dengan hati kita. Hati kita tadinya kantong lama, Old Covenant. Diisi dengan the water of the word, air firman. Dan kemudian diisi dengan pewahyuan yang baru tentang Kristus. It's not pewahyuan baru tentang grace. Grace itu ada dari dulu. It's not about the grace message. This is about gospel, about good news, kabar yang baik. Ini udah ada dari zaman dulu, saudara. Hanya kita rediscover. Kita menemukan kembali. Pastor Prince dari Singapura, dia itu he is not the first untuk bisa jadi orang yang pertama yang menemukan the gospel of grace. No, it's not. Yang pertama kali itu adalah bukan pastor. Yang pertama kali itu Rasul Paulus. Karena Rasul Paulus yang mendapat pewahyuan langsung dari Tuhan. Itu biblical. Jangan ngomong yang nggak biblical, oke? Oh ya, itu yang di Singapura yang nomor 1 terima. No. Dari zaman dulu juga udah ada, saudara-saudara. Jadi saudara-saudara jangan berdebat. Ya ini gospel, ini yang benar nih, ini yang salah, ini yang benar, ini yang salah. Wah, mirip kayak capres. Mana yang benar, mana yang salah. By the way, siapa yang was-was gitu tanggal 22 ini? Ya, banyak yang was-was kadang-kadang, Saya ngeliat bahwa banyak ketakutan yang juga nggak beralasan gitu. Ya kan? Banyak. Ini ya, ini menurut survei. Menurut survei internal KPU, ya, mayoritas pemilih wanita itu tidak tertarik pada quick count maupun real count. Mereka hanya tertarik pada discount. Sekian. Salam lemper. Ya biar seger gitu loh. Ini pagi-pagi mukanya ini semuanya kayaknya ini serius banget gitu lah. Saya sempat malam itu lumayan tidurnya cuma pendek selama beberapa hari ini. Ini wrapping up on projects. Tapi Tuhan memberikan kesegaran yang baru. Karena obat bagi hati yang nggak gembira itu hati yang gembira itu adalah obat, oke? Obat bagi tubuh. So mendingan kita ya gini, melihat hasil surveinya aja, oke? Kita lagi lapar ya. Mungkin lagi lapar. Bagi teman-teman yang berpuasa, ada jenis makanan yang dikangenin pada saat bulan puasa.
Hasil survei membuktikan 0,33% itu makan cendol. Tuh, kangen. 0,57% itu makan buah kurma. Oke? Ini surveinya bener loh. Saudara boleh jumlah ini, hasilnya 100%, nggak lebih. 1,25% itu makannya kolak pisang. Oke? Nah, jenis makanan yang dikangenin bulan puasa 97,15% itu makan siang. baru. Ya, jangan membalas budi ya, karena belum tentu budi yang melakukan. Jangan mengarungi lautan, karena karung itu lebih cocok untuk beras. Ya, anyway. Kalau dari saya sendiri, nasi campur saya suka. Ketupat campur apalagi. Tapi kasih karunia campur, apa kata dunia? Oke, salam lemper. Anyway, biar siang ini nambah seger. Oke, kita buka ya. Mazmur 118 ayat yang ke-14 ya, kita mulailah. Serius dikit. Biar segeran dikit gitu loh, you know. Sebentar lagi udah pada mau libur panjang, moodnya in holiday mood. Oke. Dikatakan Tuhan itu kekuatan dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Suara sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. The Lord is my strength and song, and He has become my salvation. Salvation di sana Yeshua. Okay? The voice of rejoicing and salvation is in the tent of the righteous. The right hand of the Lord does valiantly. Saya katakan bahwa Tuhan tidak memberimu kekuatan. Tuhanlah kekuatanmu. He is your strength. Tuhan tidak memberikan engkau nyanyian, Dialah nyanyianmu. Dan nyanyiannya adalah namanya Yeshua, Yesus. Nyanyian kita itu cuma satu loh saudara. Nyanyian kita adalah pribadi yang namanya Yesus. Segala nyanyian yang mengagungkan nama Yesus itu akan memberkati banyak orang. There's always anointing in the song yang membawa nama Yesus. Kau sungguh indah tiada taranya. Talking about Jesus. Dia sungguh indah tiada taranya. Dia itu sungguh luar biasa. He is the beauty. He is the perfection of beauty. Saudara kalau melihat sesuatu yang cantik itu atau sesuatu yang sangat indah, itu bukannya saudara merasakan juga senang. Dan saudara akan selalu tertarik olehnya. Betul? Ya kan? Sesuatu yang keriput, sesuatu yang tua dan sudah usang, hampir punah gitu ya, you know, saudara nggak akan tertarik. Oke? Makanya saking menariknya, makanya banyak yang mencoba untuk menghalang-halangi. Yang namanya iblis akan mencoba untuk menghalang-halangi. Saudara pernah nonton film Indiana Jones? Pernah nggak? Ada yang tahu Indiana Jones? Ada yang hidup sebelum tahun setelah tahun berapa mungkin. Kalian nggak tahu Indiana Jones itu, dia itu selalu itu kalau ada namanya harta karun itu dia itu pergi untuk mencari harta karun itu. Pada saat dia pergi mencari harta karun, sebelum ketemu harta karun yang di ujung pasti banyak namanya perangkap. Tahu ya, traps. Ada yang ini panah beracun segala macam, batu gede segala macam gitu ya, you know. Kenapa kok ditaruh di dalam yang paling dalam? Selalu ditaruh perangkap karena itu sangat paling berharga. Makanya ditaruhin perangkap. Kenapa? The gospel of Christ, the gospel of grace, begitu banyak yang bilang, oh ini sesat, itu sesat, ini sesat, itu sesat. Banyak yang kayaknya menghalangi orang untuk bisa mengenal the gospel of grace. Lebih lagi, sebenarnya gospel of grace itu pengenalan akan Kristus. Karena Kristus begitu indahnya, iblis itu nggak mau. Dia itu berusaha nutupin kita supaya tidak mengenal dengan baik. Ya kan? Sebagai seorang pria, contoh kayak Fedri gitu ya. Fedri sama Lili gitu. Di depan gitu jalan gitu, istilahnya wanita cantik gitu ya. Wah pasti kan Lili, wah mata ditutupin gitu ya. Betul nggak Li? Coba yang di depan itu jalannya nenek-nenek gitu, umur 97 tahun gitu. Biar pakai belahan sampai segini, tetap aja lu nggak bakalan noleh. Iya kan?
Kalau sesuatu yang tidak indah pasti nggak peduli. Tapi sesuatu yang indah itu ditutup-tutupi. Jesus, dia itu is the beauty. He is the perfection of beauty, saudara-saudara. Amin. Why right hand? Kenapa tangan kanan? The voice of rejoicing. Dikatakan gini, suara sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang-orang benar. Suara sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Inilah sebabnya suara sorak-sorai dan kemenangan ada di kemah orang-orang benar. Orang-orang yang benar itu siapa sih? Orang-orang yang dibenarkan. It's you and I. Saudara melakukan sorak-sorai. Saudara itu meneriakan kemenangan. Kalau saudara tahu yakin timmu itu pasti menang, saudara akan bersorak-sorai. Sama seperti kita lagi nobar bareng-bareng. Peristiwa nobar. Biarpun kayak gimana pun, biarpun nggak tertarik, saya juga nggak gitu tertarik sama bola. Tapi kalau ada tim yang dijagoin itu ya, wah dalam keadaan menang, wah sorak-sorai, semuanya sorak-sorai. Wah it's benar-benar wow, gitu loh istilahnya. Ada di kubu yang menang, gitu loh istilahnya. We are so joyful, we are so ini kayaknya, wah ini pasti menang gitu. Amin. Ada yang masih nggak rela gitu. Wah nggak bisa. Gak bisa nih kayak gini. Tapi you know what? Ya namanya sudah menang. Everyone always wants to be in the winning team. Nggak ada. Waduh. Deutschland über alles. Deutschland. Tapi saudara bisa ngelihat nggak? Tuhan Yesus, dia itu yang memberikan kemenangan bagi kita. Dan dia itu bukan yang memberikan, dia itu sudah memenangkan bagi kita. Konteksnya selalu sudah. Why? Kecuali saudara umurnya 2000 tahun yang lalu. Saudara kalau sekarang masih bilang saudara saya kadang kalah, kadang menang gitu ya, No, you are winning. You already won. You are on the winning team. You are on the winning side. Amin. If you're on the winning side, santai aja lagi. Jangan galau. Saudara kalau ada di tim yang menang, saudara tahu bahwa tangan kanannya Tuhan, tangan kanannya Bapa, itu Tuhan Yesus. Why? He sits on the right hand of the Father. Tangan kanan. Tangan kanan itu melambangkan tangan yang kuat. Tangan kiri melambangkan tangan yang lemah. Tangan kanan Tuhan Yesus itu akan selalu memegang tangan kiri kita. Artinya, ya nggak lucu dong, masa tangan kanan pegang tangan kanan. Coba saudara bayangin deh sendiri, tangan kanan pegang tangan kanan kan jalannya mundur maju gitu. Kan nggak lucu kan gitu. Bukannya nggak bisa. Cuman selalu kalau namanya orang memegang dengan tangan kanan, artinya yang dipegang itu adalah tangan kiri. So, kalau saudara dipegang oleh Tuhan Yesus karena dia tahu tanganmu itu lemah, atau karena dia tahu bahwa engkau ini mengalami kelemahan, you experience weakness, you experience lack, saudara mengucap syukur karena yang memegang tangannya Tuhan Yesus, dan dia akan memperlihatkan keperkasaannya, dia akan memperlihatkan kekuasaannya. Jangan bangga kalau tangan kirimu kuat. Tangan kirimu nggak pernah kuat, tangan kirimu akan selalu lemah. That's why you need Jesus. Amin. Saudara kalau lihat seperti ini ya, amin. Coba ya, diterusin lagi 16. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Diulang 2 kali, melakukan keperkasaan. Tetapi waktu di tangan kanan Tuhan, the right hand of the Lord is exalted. The right hand of the Lord does valiantly. Saudara ganti aja the right hand of the Lord, itu diganti dengan Yesus. Jesus is exalted. Jesus does valiantly. Ini akan mengubah perspektif saudara. Bahwa dia itu perkasa. Dia itu menunjukkan keperkasaannya karena dia itu punya kuasa. Enggak kayak orang cuman ngomong doang bahwa dia berkuasa, tapi dia sebenarnya tidak perkasa. Amin. Perkasa itu artinya have the capacity untuk melakukan power.
Tetapi kalau punya kekuasaan, itu artinya punya otoritasnya. Percuma punya otoritas, tapi nggak bisa menjalankan otoritasnya. Amin. Jadi bukannya Tuhan Yesus berkuasa, terus yang menunjukkan keperkasaannya kita. Enggak, dia sendiri yang menunjukkan keperkasaannya. Jangan nyoba-nyoba kita yang menjadi perkasa, kita yang menjadi perkasa. No, kita becomes perkasa karena Tuhan Yesus ada di dalam kita. Bukan karena kitanya yang perkasa. We are nothing. Amin. So, ayat yang ke-17. Kenapa dia berkuasa? Kuasa yang paling luar biasa bukanlah menyembuhkan orang sakit. Kuasa yang paling luar biasa bukannya mengubah air menjadi anggur. Kuasa yang paling luar biasa adalah membangkitkan kematian. That's the greatest force of all. Kematian, nggak ada kehidupan, bisa menjadi hidup kembali. Minggu lalu kita berbicara mengenai life. Di mana kalau ada minus, di mana kalau ada kematian, di mana ada area-area dalam kehidupanmu yang mengalami kematian, engkau di sana nggak bilang sembuhkan ini, sembuhkan itu. No, you speak life. Engkau perkatakan kehidupan. Engkau perkatakan Yesus ada di area itu. Yesus ada di dalam penyakit ini. Yesus berkuasa atas penyakit ini. Artinya life dialirkan dalam tubuh itu, maka dalam tubuh itu akan mengalami kehidupan. Setiap sel-sel yang mati akan dihidupkan kembali. Amin. Nah, coba kita baca teruskan aja ya. Dikatakan, aku tidak akan mati, tetapi hidup. Oke? Dan aku akan menceritakan perbuatan Tuhan. I shall not die, but live and declare the works of the Lord. Saya harus berkatakan bahwa tanggal 22, saudara nggak perlu khawatir. Tuhan tidak akan membiarkanmu mati. Banyak di antara kita yang khawatir. Nanti kalau ada apa-apa gitu, nanti gimana? Nanti keluarga. Karena ujung-ujungnya kita ketakutan kan. Ujungnya ketakutan, takut mati. You know? Tapi Tuhan berkata, Tuhan tidak akan membiarkan engkau itu mati. I shall not die, but live. Kenapa? Karena Yesus itu ada di dalammu. He is the living. Count yourself among the living. Perhitungkan dirimu itu ada di tengah-tengah orang yang hidup. Jangan perhitungkan dirimu di tengah-tengah orang seperti yang lain-lain. Aduh, takutlah ini, khawatirlah itu. You know the seed of death. Perkataan itu mulai masuk di dalam perbendaharaan kita pada saat kita mulai mikirin. Waktu kita khawatir, sebenarnya itu nggak masalah sampai kita ngomong. The thing is, ini kan di sini kan khawatir kan? Khawatir ini kalau saudara nggak cegah di sini, oke, ini dia akan keluar. Amin. So, jadi mulai dari mana saudara harus mencegahnya? Bukan mulai dari sini, tapi mulai dari sini dulu. Saudara mulai berubah dari sini, sininya nanti akan keluar dengan baik. Jadi pada saat waktu kita mengalami khawatir, kita mengalami itu, waduh kayaknya gimana. You know, ini perkataan yang cukup simple. I shall not die, but live. And declare the works of the Lord. Oke? Saudara perhatikan ya, kalau dikatakan di sini, kalau kamu mati, how can you declare the works of the Lord? Kalau kamu mengalami sakit penyakit, and you say sakit penyakit itu adalah proses pembelajaran kita, I'm sorry, you cannot. Saudara, apa yang bisa saudara pelajari dari sakit penyakit? Kalau saudara mati, saudara mau belajar apa? What can you learn? You cannot learn anything. Satu hal yang saya ketahui mengenai sakit penyakit, bahwa itu datangnya dari iblis, murni. Iblis yang cause death. Sin cause death. Waktu kita conscious more, waktu kita sadar dosa, maka kematian itu, spirit impartasi dari kematian mulai masuk. Waktu kita sadar akan hukum, karena itu adalah pelayanan yang menuju kepada kematian, maka saudara mulai menuju kepada kematian. Your words start speaking death. Your words mulai berubah. Amin.
Saudara nggak bisa belajar apa-apa loh. Ya saudara mati saudara mau bersaksi sama ini orang nggak bisa. I mean like in heaven, there's no one untuk saudara bisa saksikan. Amin. Tapi saudara akan mengalami kehidupan. You shall experience life. Amin. Sekali lagi ya, saya katakan perkataan yang ada dikatakan di Ayub, saya kurang setuju kalau dinyanyikan. The Lord itu bukan He gives and takes away. He gives the good things. Dia memberikan hal-hal yang baik, tapi Dia take the bad things from you. Itu yang dilakukan oleh Tuhan. He gave us good things. Bukan cuma things loh ya. He gave us good things. He gave us life. Dia memberikan hal-hal yang baik dan Dia memberikan hal-hal yang mengandung kehidupan. Saudara ini dalam keadaan sudah menang, artinya saudara ini memiliki kehidupan itu ada di dalam saudara. Kehidupan apa sih? Bukan cuma kehidupan biasa, tetapi kehidupan yang berkemenangan itu ada dalam saudara. The champion life is with you right now. Spiritnya pemenang itu sudah ada, bukannya belum ada. Saudara mungkin masih banyak hal-hal yang saudara lihat secara kehidupan masih kalah, tapi bukan berarti hal-hal itu tidak bisa berubah, bukan? Saudara bisa mengalami hal-hal yang sementara, saudara ngelihatnya kayaknya kekalahan, belum tentu merupakan kekalahan. Saudara melihat, aduh macet lagi. Wah ini saya nggak bisa nyampe, pasti saya kalah nanti. Pasti nanti sampai di sini. Kalau nanti misalnya, wah ada presentasi atau bagaimana, akhirnya nggak bisa, nanti saya pasti kalah. Saudara tahu nggak? Siapa tahu saudara itu dikasih macet karena kira-kira 500 meter di depan ternyata terjadi kecelakaan. Kalau saudara lebih cepat sedikit 500 meter, saudara meninggal. Bisa nggak terjadi seperti itu? Bisa. Saudara lihat ya, that the Lord itu always wants to give you good things only. Nah, iblis itu sifatnya itu dia itu mengambil, mencuri, dan membinasakan. That's the devil. Yes. Tetapi kalau Tuhan itu, He always give good things. Dan Dia take away your sin, your bad. Semuanya diambil sama Dia. Digantikan. He exchange your life. Amin. Nah, ayat yang ke-18, ini mungkin saudara akan melihatnya, ini kan, tuh kan benar kan, pastor, ada kan soal biar dalam grace juga akan dihajar sama Tuhan. Mungkin nggak orang yang under grace dihajar sama Tuhan? Ini lihat ya, kita sama-sama ya. Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tetapi Ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Apa explanationnya ini, pastor? Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran, aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucapkan syukur kepada Tuhan. Dikatakan has chastened di sana itu adalah yasar. Kata yasar itu dipakainya itu banyak hal. Selain dari menghukum atau menyesah atau menghajar, ini dipakai kata juga to instruct. Tahu, mendidik, memberikan instruksi atau mendisiplin. Nah, ini yang jadi masalah. Sebagai seseorang anak, kalau seseorang anak nggak pernah ngalamin disiplin, saudara bisa bayangkan seorang anak yang nggak pernah ngalamin disiplin itu gimana? Basically, he will go benar-benar liar kan? Nah, tapi saudara saya katakan, disiplin itu dikatakan Allah tidak akan membiarkan kita sampai mati. Nah, ini loh, bedakan antara the old covenant and the new covenant. Kalau di old covenant, saudara di bawah hukum Taurat, saudara tidak melakukan hukum Taurat ini, basically curse-nya kena itu bisa sampai mati. Karena hukum Taurat itu tugasnya adalah dia akan mencek semuanya, begitu ada salah dihukum, dan hukuman daripada dosa adalah mati, maut. Amin. Tetapi hajaran daripada Tuhan yasar itu bukannya hajaran yang dihajar sampai mati. No, itu didisiplin. Inilah yang terjadi kebanyakan kesalahan di komunitas, di kalangan para orang-orang yang percaya akan the message of grace, the gospel of grace, bahwa grace there is no discipline. No, you're wrong.
in grace, there is also a discipline. Anak aja perlu didisiplin. Anak aja perlu dirotan. Oh, nggak percaya, Pastor. Saya kayaknya dapat vibe-nya itu, ada bilang, masa sih Pastor, yang benar nih, masa dalam grace itu benar ada disiplin. Amsal 13 ayat 24. Saudara, ini saya praktekkan sendiri untuk anak saya. Anak saya masih dari kecil, gitu ya istilahnya itu ada yang namanya tongkat. Ada yang bilang the rod of foolishness, tongkat kebodohan. Kalau saya pakai hal yang simple, saya ngomong aja Mr. Kane. Si Kane ini loh, si tongkat ini, Mr. Kane gitu ya. Kalau sudah lihat anak-anak saya gitu, begitu dengar Mr. Kane, langsung ciut gitu. Karena apa? Daddy will not play. Daddy will always do it. Kalau dia ngomong one more Shannon, you will be Kane, Daddy will Kane. Daddy nggak akan ngomong one more ya, oke ya. Dia melakukan lagi, oke, one more ya, one more. Habis itu dia melakukan lagi, oke, sekali lagi ya, sekali lagi, awas. Tapi nggak pernah dilakukan. No, it's not. Harusnya begitu lihat sekali langsung dilakukan. Amin. Kita ngomong sedikit ya, ngomong mengenai parenting sedikit boleh? Some of the people need help in the parenting. Amsal 13 ayat 24 katakan, siapa tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya, tetapi siapa mengasihi anaknya menghajar dia pada waktunya. Ini adalah didikan, ini adalah disiplin, terutama kalau anak memang masih di bawah umur. Disiplin, oh nggak bisa Pastor, anak itu mesti diajak ngobrol. Nanti itu waktu anak itu udah mulai beranjak dewasa. Setelah umur rata-rata ya di atas 8, 9, 10 tahun gitu ya, rata-rata mereka udah bisa berbincang-bincang gitu ya. Then will become more like friend. By the way, anak saya kemarin baru berulang tahun, si Shannon, dan dia baru aja menjadi umurnya 12, officially teens. Itu benar-benar scaring me. Teens, udah jadi teens. Bagi yang di sini yang punya anak teens, bagi yang sudah melewati teen period, bersyukurlah. Tapi yang belum pernah lewat the teen period ini, it can be quite scary. Apalagi anaknya perempuan, aduh gitu rasanya gitu. Oh, before any man can go near my daughter, must go near through me first. Lewati aku dulu. Daddy will check siapa aja yang nelpon, siapa aja yang ini. Daddy always check, katanya anakku gitu ya. Always ya, Daddy always check gitu ya, you know. Karena sayang gitu, biasa anak perempuan gitu loh. Of course lah, saya anak perempuan memang udah ada 2 memang, tapi ya tetap aja gitu ya istilahnya pingin cek gitu loh. Always dicek. Tapi dikatakan he who spare his rod hates his son. Lu kok bisa kayak begitu, Pastor? Ini alasannya apa? Amsal 22 ayat 15. Dibilang kebodohan melekat pada hati anak orang muda, tetapi tongkat didikan akan mengusir itu daripadanya. Foolishness is bound up in the heart of a child. Bukan kepada orang muda ya, artinya orang gede-gede dikin gitu ya, nggak lucu lah. Istilahnya. Like untuk anak nih, terutama untuk anak-anak ya. Itu ada kebodohan yang melekat karena apa? The will of the child itu strong sekali. Willnya itu adalah kemauannya yang keras itu. Kemauannya yang keras itu beda dengan spiritnya, oke? You never break the spirit, you break the will. Saya dari kecil saya break the will untuk anak-anak saya. Kemauannya yang keras itu, we break it. Supaya apa? Supaya dia itu tidak mengalami kebodohan. Break it with what? With rod. Daddy will cane. Dulu cane-nya segini, tambah gede segini, tambah gede segini. It's big. Sampai anak saya kadang-kadang pinter, diumpetin itu. Cane-nya diumpetin, benar diumpetin. Why? Dia scare kepada cane itu. But never use your hand untuk mukul anak. Kenapa? Hand is for loving. Rod is for correction. Kalau saudara besar, jadi pakai rod nggak? Pakai saudara. Tuhan memakai the rod of His word. Perkataan firman. The rod of wisdom.
The lash, cambukannya itu dari perkataan. Tapi perkataannya itu tidak break the spirit. Ingat ya, tidak breaking the spirit, breaking the will. Kemauannya yang keras, keinginannya. Artinya apa sih kemauan itu? Itu adalah self, dirinya sendiri. Tetapi the spirit is Christ. Spiritnya mau, will-nya ini yang bertentangan. Kadang-kadang masih lengket aja gitu. Yes, kadang daddy has to speak louder. Kadang-kadang mami speak even louder. Ya kan, daddy nggak mempan, mami comes. Kok kebalik ya? Ya kan? But you know, saudara-saudara harus ada otoritasnya. Harus ada siapa yang ada di rumah, memang benar harus ada. Haleluya. Nah, saudara-saudara bilang, nanti kalau digebukin dia akan sakit hati. Kalau mati gimana? Tenang aja. Amsal 23:13. Jangan menolak didikan dari anakmu, ia tidak akan mati kalau engkau memukulnya dengan rotan. Tenang, nggak akan mati. Engkau memukulnya dengan rotan, tetapi engkau menyelamatkan nyawanya dari dunia orang mati. Why? Sometimes your child nggak tahu ini dosa, itu dosa, ini hal yang nggak baik, dan itu membawa dia kepada kematian. That's why you use the rod of correction, bukan untuk bikin dia itu jadi tambah nanti jadi sakit hati sama mami daddy. No, it will not. Spiritnya nggak akan mati, will-nya akan mati, yes, tetapi spiritnya nggak akan mati. Amin. Dan itu beat the death out of the child, bahwa kehidupan itu akan mengalir kepada dia. Yes, I do believe in ngerotan anak. I do believe. Bagi anak-anak yang maksudnya di bawah umur ya, kalau misalnya di atas itu saya ajak ngobrol kayak begitu. Amin. Amin. Jangan saudara melihat kayak begini bukan berarti saya udah sempurna ya. Saya juga masih belajar. Oke? Banyak yang masih belajar. And I respect parents yang untuk menerapkan hal ini itu dengan cucuran air mata. Yes. Sometimes it's hard. But saudara akan mengucap syukur. Karena inilah sebenarnya kehidupan. This is life. Ini nggak lari daripada the Bible. This is from the Bible. Amin. Nah terus kalau misalnya di rotan gitu, apa dia benar-benar bisa ngerti dan dia bisa dapat gitu? Coba lihat. Amsal 29 ayat 15. Tongkat dan teguran mendatangkan hikmat. Ini bukan dari saya. Ini dari Bible. Tetapi anak yang dibiarkan mempermalukan ibunya, bukan bapaknya. Things happening in our vacation. pergi di mobil, one of my child acting up. Wah, Daddy bilang stop doing this, stop doing that, stop doing this, stop doing that. Last one, mommy comes. Mommy, daddy, turun. Discipline your child. I have to go back and discipline my child. Why? Bring shame to, bukan cuma to daddy, to her mom. Karena mom ada di rumah dan mengurus anak kan, gitu loh istilahnya. As if kayaknya nggak ada yang mendisiplin. I stand corrected. Sometimes saya suka tidak mendisiplin karena kesian. Saya tidak suka mendisiplin karena aduh gimana ya, cukup dibilangin kayak gitu. But it needs to be discipline. Yes, it needs to be discipline. True. Itu benar banget. Dan anak itu tidak akan sakit hati. Tenang aja, I've proven it. Saya sendiri telah membuktikan. Mereka nggak sakit hati loh. Mereka tambah sayang sama orang tuanya. Why? Karena tongkat dan teguran itu mendatangkan hikmat. That's why you need wisdom. Saudara perlu wisdom. Saudara kira saudara sendiri nggak pernah kena tongkat dan teguran? Of course lah. Aduh pastor, ini nanti nggak bikin saya ini nggak bisa restful. Aduh gimana nih nggak restful banget untuk mukul. Oke, Amsal 29 ayat 17 dan 18. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu. Correct your son, and he will give you rest. Proven, I prove it from the word of God. Amen.
dan mendatangkan sukacita kepadamu. No, it's not about that. This is important. Even leaders pun perlu didisiplin. Pelayan juga perlu untuk didisiplin. Pelayan dalam Tuhan juga perlu untuk didisiplin. Like this aja ya. Kita aja, di tempat kerja aja, ada disiplin. Di dalam gereja, no disiplin. Lucu dong. I mean like, that's not right gitu loh. In our workplace, kita aja nggak pernah main-main. Kita aja meeting datang juga tepat waktu, betul kan? Begitu meeting dalam gereja, wah langsung ya, iyalah kan be graceful lah, be graceful. No, jangan kira maksudnya, oh Pastor Yudi ini kelihatannya baik-baik aja gitu ya. You know, no it's not. You shall know my wrath. Ini beneran nggak ya? Ini gerejanya grace-based nggak ya? No, we believe in grace, but grace also discipline. Love discipline. Amin. Ini untuk menjawab beberapa pertanyaan. Apakah ada disiplin dalam gereja yang grace-based? Ada. Amin. Where there is no revelation, the people cast off restraint. Bila tidak ada pewahyuan menjadi liar rakyat. Pewahyuan tentang apa sih? Pewahyuan tentang Yesus. Dengan mendatangkan correction, dan correction itu bukannya untuk breaking the spirit. Saya sekali lagi katakan, tetapi membuat saudara, bagaimana kita mengkoreksi. Tahu nggak saudara, bagaimana saya kalau ada konseling dengan orang, cara saya mengkoreksi seseorang adalah mengingatkan dirinya siapa di dalam Kristus Yesus. Itu caranya. Saya tidak memberikan, oh kamu salah, ini salah, oh kamu kok kayak gini sih, kamu kok bisa sih melakukan hal seperti ini. No. Saya katakan, hey, you are a child of God. You act like the child of God. Dirimu adalah anaknya raja. Don't act like bukan anaknya raja. That's how we do it. That's how kita itu mengkoreksi seseorang with love. Supaya dia bisa mendapatkan pewahyuan. Kalau nggak dapat pewahyuan, liar. Sama dengan negara. Negara kalau nggak ada pewahyuan tentang Tuhan Yesus, liar. Amin. That's why it needs law. The law will bring them to Jesus. Amin. Tuh ya pastor, ini kan perjanjian lama. Ini coba perjanjian baru, ada nggak? Ada. Coba lihat, Ibrani 12 ayat 6. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Ini saudara, ini dari perkataan dari Rasul Paulus sendiri, Tuhan menghajar. Nah, orang semua bilang Tuhan menghajar dengan sakit, penyakit. Tuhan menghajar dengan kecelakaan. Tuhan menghajar dengan hal-hal yang buruk. No. Di sana paideo. Paideo itu sama dengan kata dari seperti pedologi atau ilmu anak. Dokter pediatrician. Itu adalah dokter anak. Artinya menghajar di sana adalah child train. Mengajar seperti seseorang mengajar anak dengan kasih, bukannya dihajar sampai mati. Enggak. Coba bayangin gitu ya, saya ajar gitu. Shannon, anak saya. Shannon, ayo. Daddy pingin ngajarin kamu bahwa listrik itu berbahaya. Sini Shannon. You know Daddy loves you? Yes, Daddy. Daddy loves you very much. Colokan listrik ya. Colokin tangannya. Cet, gitu angus-angus. Halo, Daddy. See? This is how I love you. That is not the way. I mean, langsung saya nanti dibawa ke Grogol. Ada tempatnya khusus, satu section untuk orang tua yang kayak begitu. No, it's not. Menghajar perkataan. Menyesah, diakuinya sebagai anak. The spirit of sonship. Seorang anak gak akan takut untuk mengalami disiplin daripada bapaknya sendiri. Karena dia tahu bapaknya itu mengasihinya. Amin. Amin. Saudara tahu nggak ya? Di sini bahkan dikatakan ya, ini konteksnya ini
Ini bukan berbicara, oh ini mungkin pastor salah konteksnya. Saudara boleh baca konteksnya sendiri di Ibrani 12 ayat 6. Sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesa orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu, ini yang ayat ke-8, jika kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu tuh you are not legitimate son. Kalau anak luar, nggak bakalan didisiplin sama orang tuanya. Gila apa? Yuk saya pergi ke rumah orang, saya hajar anak orang gitu. Ya aneh dong. Hajar anak sendiri lah. Iya dong, gitu loh. I mean, let's make sense. If we have sons, kita disiplin. Amin. Aduh, tapi disiplin kan rasanya kan nggak enak. Ya iya. Ayat 11. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian, jangan stop sampai di sana. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Saudara, kalau dididik namanya juga dihajar. Kalau anak dihajar, itu tuh nggak sampai istilahnya, saya ngajar anak saya itu bukannya, ya Shannon ya, saya hajar ya. Enggak. Saya whack itu benar-benar whack. Saudara tahu kan alasan di sini ada extra padding? Nah, disitulah tempatnya dihajar. Oke? Jangan hajar di tempat lain, oke? Hajarnya di tempat yang ada extra padding. Whack, give one to whack, enough. Bikin mereka itu akan ngerti. Bagi orang tua yang belum pernah menerapkan hal ini, jangan condemn. Jangan takut. You still have time. Kalau anakmu masih di bawah umur, you still have time. Kalau sudah cukup beranjak agak dewasa, tell them. You keep telling them. Wah, dia bilang, mereka cuma dengerin teman-temannya, pastor. Mereka mah nggak bakalan dengerin. Biar dia ngomongnya nggak dengerin. Mami lah, asal ngomong doang. Mereka tetap dengerin orang tuanya loh. Biar gimana pun mereka tetap dengerin orang tuanya. Amin. I hope kalian bisa dapat wisdomnya hari ini. You can grab the wisdom. Amin. Kita teruskan. Mazmur 118 ayat 20 sampai 23. Inilah pintu gerbang Tuhan. Orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur kepadamu. Benar ya? Oke. Aku bersyukur kepadamu sebab engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Saudara kalau masuk ke pintu gerbang Tuhan, itu saudara masuk ke dalam pintu gerbang kebenaran. Bukan pertanyaannya apa kebenarannya, tetapi siapa kebenarannya. Know that Jesus is your righteousness. Saudara pada saat melakukan, saudara mungkin pada saat itu banyak hal mungkin saudara feel guilty. Ingat saudara, kalau saudara melakukan kesalahan, saudara tetap dibenarkan di dalam Kristus. Tapi bukan berarti engkau nggak pernah melakukan hal yang salah. Engkau tetap melakukan hal yang benar. Tetapi engkau dibenarkan. Amin. Amin. Saya berkata demikian karena banyak parents yang mungkin merasa guilty. Banyak parents yang mungkin merasa kayaknya itu, aduh saya udah salah didik. Aduh banyak parents mungkin merasa, aduh bagaimana ya, if I'm at home kayak begini gitu ya, anak saya kayak begini. How to treat them? Banyak mungkin yang feel condemned. But let me know, saya kasih tahu saudara, untuk para orang tua, saudara nggak usah feel condemned. Saudara berkata, kalaupun terjadi kesalahan, mungkin saudara telah nggak sengaja saudara pukul dengan tangan, dan anak itu mungkin sempat terluka. Know this, bahwa kebenarannya berpihak kepadamu. Bahwa engkau tetap dibenarkan di dalam Kristus. Dan hal yang mungkin sudah lama terjadi, bahkan mungkin menjadi trauma bagi anak-anak itu, Tuhan sanggup untuk hilangkan. Amin. Jangan saudara feel kayaknya, aduh kayaknya gimana, kayak begitu. No. Saya minta tolong tim worship untuk bisa maju. The last one. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Siapakah batu itu? Who is that stone? It's Jesus. Jesus is the cornerstone. Dialah standar kita. Di dalam dunia yang kelihatannya susah standarnya, standar yang kita pakai adalah Christ.
Christ is our standard. Kalau Christ is our standard, berarti yang menjadi standar kita adalah kehidupan, bukan kematian. Segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan, we follow. Tapi kalau misalnya ada kematian, we don't follow. Amin. Itu standarnya kita. Kita nggak pakai rules, pakai ini. Pastor, bagaimana pastor kalau ini? There will be more questions. Bakalan banyak pertanyaan. Saudara, saya di sini tidak mengajarkan. Tadi saya hanya berikan sedikit aja. Hal-hal yang kelihatannya praktikal, saudara bisa lakukan tiap hari, terutama bagi para orang tua yang lagi punya anak. Tetapi saudara, biarpun demikian, tetap aja, whatever pertaining to life, hidup, itu yang saudara ikutin. Jangan saudara jadikan, oh pastor berikan rule seperti ini, saya catat nih. Nanti saya akan ikutin seperti ngikutin suatu peraturan. Please, this is no longer do's or don'ts. This is about done. Semuanya telah selesai untuk dilakukan. Semuanya itu sudah selesai. Waktu kalian lakukan dengan hati yang percaya. Tuhan mengasihiku dan Tuhan mengasihi anak-anakku. Dia mau aku dan keluargaku mengalami kehidupan. Apapun yang aku lakukan setiap hari, mungkin aku tidak bisa sama detailnya antara satu keluarga dengan keluarga yang lain. Satu keluarga lakukan hal seperti ini, lain keluarga lakukan hal seperti ini. Secara prinsipnya sama, tapi aplikasinya berbeda-beda. No problem saudara-saudara. Jangan saudara ikutin seperti hukum Taurat, oke? This is no longer do's or don'ts. Amin. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan. Suatu perbuatan ajaib di mata kita. Dan yang berikutnya, this is the day that the Lord has made. Let me be glad and rejoice in it. Saudara, hari ini dijadikan oleh Tuhan. Engkau telah diberikan oleh Yesus. Yesuslah yang akan menjadi dalam tanda kurung peraturanmu. Kalau saya tidak lagi di bawah hukum Taurat, saya bisa liar dong. Tidak. Kasih karunia yang akan mengajarkanmu bagaimana untuk berbuat baik. Kasih karunialah yang akan membuat engkau perform dan melakukan willingness untuk melakukan hal-hal yang baik yang bisa saudara lakukan dalam keluarga saudara, saudara lakukan dalam pekerjaan saudara. The grace himself will teach you all things. All things. Percayailah, kasih karunia sanggup, bahkan lebih daripada sanggup untuk mengajar engkau. Amin. Jangan menganggap enteng didikan daripada Tuhan. Why? Because you are sons and the daughters of the Almighty God. Haleluya. Semuanya mata boleh tutup, kepala tundukkan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini, hari yang luar biasa. Engkau menjadi pusat dalam keluarga kami. Engkau menjadi pusat dalam gereja ini. Thank you Lord Jesus. Haleluya. You are beautiful beyond description, so marvelous for words, so wonderful for comprehension, like nothing ever seen or heard. Who can grasp your infinite wisdom? Who can fathom the depth of your love? You are beautiful beyond description, majesty and throne above. Tiada tara
Saudara-saudara, bagi teman-teman yang pada hari ini, kau sendiri yang mungkin belum pernah engkau mau mendengarkan akan didikan daripada Tuhan ini, tapi engkau sendiri tidak tahu apa step pertama yang harus saya lakukan. Engkau terpukau akan Tuhan Yesus dan engkau ingin mengenal lebih dalam lagi, tapi engkau belum pernah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Pada hari ini engkau berkata, "Pastor, aku mau percaya. Pastor, I want to believe. I want to know about this Jesus." Saya mau percayakan Tuhan Yesus ini yang lebih daripada apapun ini, yang sanggup mengajar saya melakukan hal-hal yang benar, lebih daripada sanggup bahkan menimbulkan buah-buah kebenaran yang mendatangkan damai. Pastor, pada hari ini saya mau menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bagi saudara-saudara yang ingin melakukan hal ini, saudara ikuti doa saya. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini Engkau mengajarku bahwa bukan karena perbuatanku lah aku diselamatkan, bukan karena kebenaranku lah aku dibenarkan, tetapi karena kebenaran-Mu dan oleh darah-Mu aku dilayakkan. Terima kasih Tuhan Yesus, aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadiku. Aku menjadi orang yang percaya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ajar aku di dalam hikmat-Mu, ajar aku di dalam kasih karunia-Mu. Aku tidak akan menganggap enteng didikan daripada Tuhan, justru karena aku tahu bahwa aku disayangi, aku tahu bahwa aku dikasihi, aku tahu aku diberkati. Aku mengikuti-Mu dan aku mengucap syukur kepada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah membebaskan aku dari segala macam kutuk hukum Taurat. Aku telah bebas dari sakit penyakit, aku bebas dari kutuk kemiskinan, aku bebas dari kutuk kegagalan. Aku ada di dalam pihak yang menang. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bagi saudara saat ini yang ingin berdoa bersama-sama dengan saya, mari saudara kita lepaskan doa ini bagi Indonesia. The people of Indonesia, orang yang ada di Indonesia memerlukan pewahyuan tentang Tuhan Yesus Kristus. Biar mereka melihat, kita berkatakan keamanan bagi Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus. We speak shalom to Indonesia. Tidak akan terjadi kerusuhan, tidak akan terjadi kekacauan. Semua pihak akan dapat mengendalikan dirinya, dan semua pihak baik yang menang maupun kalah tidak akan terpecah belah. Tapi kami adalah suatu negara yang satu, negara kesatuan Republik Indonesia. Kami mengucap syukur bahwa Engkau adalah Allah yang satu. Engkau Allah yang memberikan persatuan, Engkau Allah yang memberikan kesatuan. Indonesia akan damai karena damai itu sudah ada di Indonesia, yaitu yang namanya Tuhan Yesus Kristus telah hadir di negeri Indonesia ini, memberikan keamanan, memberikan ketenangan, biar hati kami tidak khawatir. Trauma masa lalu, historik masa lalu, Engkau yang hapuskan dari pikiran kami, dari hati kami. Engkau yang membuat hati kami aman. Kami aman bukan karena rasa aman, kami aman karena Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Haleluya. Saudara boleh bangkit berdiri. Terima berkat daripada Tuhan. Biarlah Tuhan memberkatimu dan Dia melindungimu. Dia akan menyinarkan wajahnya yang luar biasa, penuh dengan sinar ke dalam
Dia akan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya, dan Dia selalu menghadapkan wajahnya kepadamu. Tidak pernah Dia memalingkan wajahnya, karena engkau telah dibenarkan di dalam Kristus. Kekudusan ada padamu, dan biarlah damai sejahtera Allah turun dengan melimpah-limpah kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang telah menerima firman